Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif SIF C yang beranggotakan Dinda Dwita Zahrani, Dwi Mutia, dan saya sendiri Anissa Trirahma Wardani. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai titrasi kompleksometri. Prinsip dari titrasi kompleksometri adalah terjadinya reaksi pembentukan ion kompleks antara bahan yang akan dianalisis dan titran. Titrasi kompleksometri ini merupakan metode konvensional yang dapat digunakan untuk menentukan kadar kalsium atau logam lain dalam suatu sampel. Kalsium akan dikelat oleh EDTA selama proses titrasi dan titik akhir akan ditunjukkan oleh perubahan warna indikator metalokromik. Terdapat dua cara yang terkenal dari jenis titrasi kompleksometri, yaitu cara Liebig dan Schwarzenbach. Cara Liebig menggunakan ligan monodental sebagai pengkelat, misalnya menggunakan titran AgNO3 untuk menentukan kadar Cn-min. Sedangkan pada cara Schwarzenbach menggunakan ligan polidental terutama tertuju pada asam-asam amino polikarboksilat, salah satunya adalah EDTA yang merupakan suatu asam organik berbasa 4. Titrasi kompleksometri atau kelatometri adalah suatu reaksi jenis titrasi di mana reaksi antara bahan yang dianalisis dan titran akan membentuk suatu kompleks senyawa. Kompleks senyawa ini disebut kelat dan terjadi akibat titran dan titrat yang saling mengkompleks. Kelat yang terbentuk melalui titrasi terdiri dari dua komponen yang membentuk ligan dan tergantung pada titran serta titrat yang hendak diamati. Kelat yang terbentuk melalui titrasi terdiri dari dua komponen yang membentuk ligan dan tergantung pada titran serta titrat yang hendak diamati. Sebagai penitrasi atau pengomplek logam, biasanya yang digunakan yaitu garam Na2-EDTA atau Na2H2Y, karena EDTA dalam bentuk H4Y dan NaH3Y tidak larut dalam air. Selama titrasi berlangsung, terjadi reaksi pelepasan ion H+ dalam larutan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan larutan buffer untuk menjaga kestabilan pH larutan. Kestabilan senyawa kompleks dengan EDTA berbeda antara satu logam dengan logam yang lain. Reaksi pembentukan kompleks antara logam dengan EDTA adalah sebagai berikut. M ditambah Y menjadi My, di mana M adalah logam dan EDTA adalah Y. EDTA adalah salah satu jenis asam amino polikarboksilat yang merupakan ligan seksi dentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua nitrogen dan keempat gugus karboksilnya. Faktor-faktor yang membuat ETA dapat digunakan sebagai reaksi kompleksometri. Yang pertama, dapat membentuk senyawa kompleks yang stabil ketika direaksikan dengan ion logam. Yang kedua, kompleks kelat yang dibentuk memiliki kestabilan yang konstan sehingga reaksi berlangsung sempurna, kecuali dengan logam alkali. Yang ketiga, dapat bereaksi cepat dengan banyak jenis ion logam. Yang keempat, mudah diperoleh bahan baku primernya dan dapat digunakan baik sebagai bahan yang dianalisis maupun sebagai bahan untuk standarisasi. Yang kelima, dapat diatur selektivitas kompleks yang dibentuk melalui pengaturan pH. Contohnya untuk menganalisis logam Mg, Ca, Cr, dan Ba dapat dititrasi pada pH eta yaitu 11.